Halo guys, selamat datang di channel Kata Zain. Di video kali ini, saya akan membahas film di tahun 2014 dengan film berjudul Gun Girl, sebuah film trailer psikologis Amerika Serikat yang ditulis oleh Gillian Flynn dan disutradarai oleh David Fincher. Film ini diperankan oleh Ben Affleck dan Rosamund Pike. Sebelum saya membahas film ini, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung konten spoiler. Jadi untuk teman-teman yang sibuk dan tidak punya waktu untuk menonton film secara utuh dan lengkap, konten spoiler adalah rekomendasi yang tepat. Tanpa berlama-lama lagi, saya membuka alur cerita film ini dengan beberapa kata. Jika tidak ingin mencintai lagi, berhentilah menyakiti. Cerita film ini dimulai dari sosok seorang pria yang menatapi sebuah rumah kala langit mulai malam. Ya, dia adalah Nick Dunn. Tepat pada hari ini, hari ulang tahun pernikahan Nick dan Amy yang ke-6, namun bukan kebahagiaan yang dirayakan, melainkan pertengkaran yang digelarkan. Karena kesal, Nick mendatangi saudarinya Margot yang bekerja di sebuah bar. Kedatangan Nick pun disambut oleh Margot, terlihat dari percakapan mereka. Karena merasa ada yang memahami, Nick pun bercerita mengenai Amy istrinya, tentang awal perkenalannya yang secara tidak sengaja, yakni bertemu dalam sebuah pesta. Lalu ia mengenal Amy sebagai seorang penulis buku terkenal. Dan karena pertemuan dan perkenalan itu, mereka semakin dekat. Lagian dalam diri mereka semacam ada kecocokan satu sama lain. Ya, pertemuan yang terjadi secara terus-menerus dan pembicaraan yang kesannya berbagi akan menimbulkan suasana hati yang nyaman dan rindu yang ingin. Demikianlah terjadi pada Nick dan Amy yang pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Lama bercerita, Nick pun dikagetkan dengan dering suara telepon dan isi pesan dari penelpon bahwa kucing peliharaannya keluar rumah. Telepon ditutup, Nick melangkah keluar. Ketika sampai di rumah dan ingin masuk, Nick merasa kayak ada yang aneh dan terasa janggal akan suasana di dalam rumah. Rumah menjadi sepi dan kosong. Amy pun tidak berada di rumah. Ia juga menemukan adanya perabotan rumah yang dirusaki dan spontan ia pun menelpon polisi. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu kedatangan polisi. Detektif ronda dan rekan opsirnya pun datang, lalu dengan kebingungan Nick mengatakan bahwa istrinya menghilang dan terjadi kekacauan, kehancuran di dalam rumahnya saat ia pulang. Lalu berlaku sebagai seorang detektif, detektif ronda pun memeriksa seisi rumah sambil bertanya-tanya tentang Nick yang adalah seorang yang pernah menjadi aktivis penulis majalah dan seorang dosen. Nick pun lebih jauh mengatakan bahwa sekarang ia bekerja membantu Margot di bar. Ketika sedang memeriksa, detektif ronda menyadari akan adanya percikan darah. Lalu Nick pun diminta untuk melakukan pemeriksaan DNA. Dan untuk sementara waktu, rumah Nick pun akan dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Dan Nick pun terpaksa harus menumpang di rumah saudarinya, Margot. Di sini detektif ronda mengatakan bahwa hilangnya Amy adalah kasus yang serius.
Untuk itu mereka akan bekerja sama dengan pihak media untuk mengumumkan kasus hilangnya Amy ini. Detektif pun akan melakukan konferensi pers. Detektif lalu meminta Nick untuk memberitahu kasus hilangnya Amy ke orang tua Amy. Dan pada saat itu juga, Nick melihat ayahnya yang tengah menderita penyakit demensia berada di kantor polisi, dan ia sedikit kesal dan marah kepada ayahnya. Oh ya, penyakit demensia itu penyakit karena hilangnya memori ingatan atau melemahnya kemampuan dalam menilai. Itu dikarenakan penurunan fungsi otak. Oke, lanjut. Di ruangan kerja Amy, detektif menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Amy. Keesokan harinya, setelah konferensi orang tua, Amy mendatangi detektif Rhonda dan mengatakan Amy pernah pacaran dengan Daisy Collins sambil menyerahkan sebuah foto. Setelah orang tua Amy pergi, detektif Rhonda berbicara dengan Nick perihal surat yang ia temui, dan Nick pun membacanya. Dan setelah membaca, Nick pun mengetahui tempat yang harus ia datangi sekarang. Nick pun pergi ke tempat kerjanya, di mana ia bekerja sebagai seorang dosen bersama detektif, dan menemukan celana dalam seorang wanita dan dijadikan sebagai bukti. Lalu petunjuk berikutnya mengarah ke rumah coklat, dan saat itu juga Nick merasa tidak tahu akan hal itu. Lalu Nick pergi ke tempat orang tuanya tanpa detektif dan menemukan kembali sebuah surat. Dan secara tiba-tiba detektif datang, dan dengan cepat Nick menyembunyikan surat itu. Di sini detektif menaruh curiga terhadap Nick atas gelagat tingkah lakunya. 2 hari berlalu selepas hilangnya Amy. Nick mendapat dukungan dari banyaknya orang yang berkumpul. Nick yang dikenal cuek dan tak ramah terhadap tetangganya menjadi pusat perhatian dan harus bersikap ramah dan menghargai sesama. Selesai ramah tamahnya, Nick pun didatangi detektif dan ia bertanya soal Noel, yaitu sahabat tetangga dekat Amy. Tetapi Nick tidak tahu akan hal itu, dan itu menambah kecurigaan bagi detektif. Lalu kita diperlihatkan lagi ke masa lalu lewat bayangan ingatan Nick, di mana Nick dan Amy sering bertengkar, dan Amy selalu keluar bersama teman-temannya. Selain itu juga pertengkaran mereka sering terjadi karena Nick belum mau memiliki anak, sedangkan Amy menginginkan hal itu. Dan pertengkaran mereka sering berakhir ketika Amy telah mendapat perlakuan kasar dan pukulan dari Nick. Bayangan ingatan itu hilang ketika sebuah SMS terbaca dari seorang wanita yang telah menunggu Nick di luar rumah. Dia adalah mahasiswi Nick waktu Nick masih menjadi dosen, dan mereka pun perlahan berbagi kata, berbagi lidah dan ludah. Aksi berbagi di dalam rumah didapati oleh Margot dan menimbulkan kemarahan dan keributan yang terjadi di dalam rumah. Di saat itu juga Margot menunjukkan siaran berita di televisi yang isinya mengenai kasus Amy, dan Nick dianggap sebagai dalang, pelaku dalam hilangnya Amy, istrinya. Lalu scene beralih ke detektif Rhonda yang pergi mengunjungi tempat kumuh dan bertanya mengenai informasi keberadaan Amy. Ternyata tempat tersebut adalah pasar gelap, di mana biasa terjadi transaksi jual beli ganja, narkoba, senjata, ataupun wanita. Jason, penjual ternama di sana, mengatakan bahwa Amy pernah datang beberapa hari yang lalu dan membeli sebuah pistol. Dijelaskan bahwa Amy membeli sebuah pistol
karena sebuah rasa takut dirinya terhadap Nick yang dalam pertengkaran sering bermain kasar dan cepat melayangkan pukulan. Ia pun tak tahu apa yang akan dilakukan Nick terhadapnya kalau lagi marah. Makanya untuk berjaga-jaga, ia membeli sebuah pistol. Kali ini detektif kembali menemukan sebuah petunjuk bahwa adanya darah Amy yang tumpah membasahi lantai rumah dan diduga akibat kena pukulan senjata tumpul seperti tongkat ataupun balok. Sebelum itu juga, detektif menemukan ada begitu banyak pembelian yang dilakukan Nick lewat riwayat transaksi kartu kredit dan bingung di mana semua barang pembelian tersebut. 3 hari berselang setelah hilangnya Amy, banyak orang berkumpul dan berdoa untuk Amy. Di sana ada Nick dan orang tua Amy yang secara lisan membutuhkan bantuan semua orang dalam mencari dan menemukan keberadaan Amy. Karena Nick telah dianggap sebagai pelaku hilangnya Amy, di sini ia pun mengutarakan bahwa jika ia tidak ada sangkut pautnya dengan hilangnya Amy, istrinya, ia pun mengatakan bahwa ia mengikuti dan menaati aturan dengan mau bekerja sama dengan pihak kepolisian dan terbuka, tidak menutup-nutupi apapun selama masa penyelidikan. Tetapi sebuah suara memecah keheningan. Noel dengan suara teriakan dan keras mengatakan bahwa Amy tengah hamil 6 minggu. Suasana pecah, Nick meninggalkan tempat itu. Nick mengatakan bahwa Noel itu gila, tetapi detektif memberikan bukti bahwa Amy dan Noel cukup akrab dan mereka dekat. Nick pun heran, bahkan tidak tahu sama sekali saat itu. Nick yakin bahwa Amy tidak hamil. Detektif pun spontan membeberkan kejanggalan dalam rumah ini, seperti kejanggalan perabotan yang rusak, namun yang lain tetap tertata rapi. Ada banyak darah Amy yang tertumpah di lantai, tetapi kemudian dibersihkan kembali. Hingga detektif sendiri mengatakan bahwa bagaimana jika kasus ini adalah pembunuhan, bukan kasus penculikan. Detektif pun mengatakan bahwa Nick tidak sepenuhnya mengatakan yang sebenarnya. Dan jika Nick tetap bungkam, dia akan meminta bantuan dari Noel, sahabat dekat Amy. Detektif pun menambahkan bahwa keretakan hubungan mereka juga dikarenakan oleh masalah finansial, di mana ada begitu banyak hutang di kartu kredit, dan pada bulan April, Nick pernah menambahkan nilai asuransi Amy menjadi 1,2 juta dolar. Detektif mengatakan bahwa Nick lah yang mengisi formulirnya, walaupun Nick mengatakan bahwa Amy yang memintanya. Tidak lama berselang, detektif ronda menerima telepon dan mendapati hasil laporan tes urin Amy, dan laporan tersebut mengatakan bahwa Amy hamil. Nick pun marah lalu membanting gelas begitu saja. Kejadian pun berpindah ke detektif ronda yang datang ke rumah ayah Nick dan mulai mencari dan memeriksa, sebab detektif pernah mendapati Nick di rumah ayahnya. Dalam pemeriksaan, detektif mendapati catatan Amy yang setengah terbakar berada di pemanggang perapian. Lalu scene berpindah pada Amy yang tengah mengendarai sebuah mobil dengan senyum sinis namun menawan. Padahal semua ini adalah permainan Amy. Pergi menggunakan mobil, menghilang, meninggalkan berbagai petunjuk, dan dianggap tewas oleh tangan suaminya sendiri. Alasannya dapat kita ketahui bahwa Amy membenci suaminya yang pemalas, tukang bohong, dan sering selingkuh. Amy menganggap Nick tidak menghargainya sama sekali. Nick menjatuhkan martabatnya dan hanya mau menghabiskan uang Amy. Untuk itu
Amy mau Nick mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Lalu kita dibawa ke beberapa minggu sebelum kejadian, di mana Amy mulai bergaul dan berteman dengan tetangganya. Dalam pembicaraan mereka pun, Amy sering bercerita bahwa Nick sering melakukan kekerasan terhadapnya. Nick juga sering membeli banyak barang dan Nick sering bermain judi online, hingga ia bercerita mengenai Nick yang menambah nilai asuransi untuk Amy. Amy juga sempat membeli sebuah mobil bekas untuk persiapan kabur. Selain itu, ia juga mempersiapkan rencananya dengan mengatakan bahwa dia hamil, dan hebatnya dia berteman dengan orang yang hamil pula untuk mendapati urin dan mensiasati bahwa urin itu miliknya. Dan pada saat pagi hari, tepat pada hari ulang tahun pernikahan mereka, Amy menjalankan aksinya saat Nick pergi dari rumah. Ia mulai menjalankan misinya dengan menghancurkan meja, mengambil darahnya sendiri, lalu menyebarkannya di lantai dapur dan membersihkannya kembali, dan tidak lupa meninggalkan barang tumpul yang telah diberi darah dan dibakar di perapian. Amy juga sebelumnya telah membuat diari dengan 300 halaman yang bercerita tentang hubungannya bersama Nick, yang isinya tak lain adalah kebohongan Amy. Dalam diarinya, Amy bercerita soal penyiksaan, pemborosan, ancaman kekerasan, dan ketakutannya sendiri. Semua itu agar publik, agar orang-orang membenci Nick. Amy pun menyadari bahwa ia akan dicari, maka dari itu ia menggunting rambutnya, ia mewarnai rambutnya, memakai kacamata, hingga memukul wajahnya sendiri agar tidak dapat dikenali dan berpura-pura menjadi orang lain. Pada waktu malam hari, Amy menghubungi polisi dan melaporkan barang-barang mencurigakan di gudang kayu Margo. Berita keburukan dan privasi Nick semakin buruk dan makin beredar luas, yang membuat Nick tidak nyaman berada di tempat umum. Tidak hanya Nick, Margo dan ayahnya juga kena imbasnya. Nick pun menghubungi pengacara dan meminta bantuan dari pengacara Tanner Bolt, dan Tanner mendekati Sharon agar Nick dapat diwawancarai di televisi, karena merasa tidak nyaman akan tuduhan yang sama sekali tidak ia lakukan, dan untuk membuat nama Nick kembali baik. Di sisi lain, Amy kembali menemui Desi dengan akting dan kebohongan air mata. Dan televisi saat itu menayangkan Andy yang adalah selingkuhan Nick, yang mengaku dan merasa bersalah di hadapan media. Hal tersebut membuat nama Nick semakin buruk. Dan Desi kembali mengungkapkan kasih sayangnya dengan menawarkan penginapan bagi Amy untuk sementara waktu. Dan tempat Desi sangatlah aman karena berada di pinggiran kota, juga terdapat banyak CCTV di setiap ruangan. Keesokan harinya Amy mulai melihat letak kamera CCTV-nya. Amy mengatakan bahwa Desi sangatlah perhatian terhadap dirinya. Berbeda dengan Amy, Nick malah harus berurusan lagi dengan polisi, karena polisi menemukan adanya banyak barang di gudang kayu Margo. Dan detektif pun kembali memeriksa Nick mengenai soal diari yang ia temukan. Detektif menganggap bahwa Nick harus ditahan atas kasus pembunuhan terhadap istrinya. 20 hari setelah Amy menghilang, Amy dan Desi menjalin hubungan layaknya sepasang suami istri, dan Amy kembali merencanakan sesuatu. Singkat cerita, setelah Desi pergi kerja, Amy berpura-pura sebagai korban kekerasan dan pelecehan. Ia mulai berakting di depan kamera CCTV untuk menjadi bukti ketika ia berhasil lolos nanti.
Pagi hari itu juga Nick sedang melakukan persiapan sidang, dan yang jelas semua orang sangatlah membenci Nick dan menganggap bahwa Nick adalah seorang pembunuh. Malam harinya ketika Desi pulang ke rumah, Amy langsung melakukan pembunuhan berencana, menjadikannya seolah-olah tengah disiksa, diperkosa, dan Desi melakukan kekerasan terhadap Amy. Dan ketika Desi telah terbunuh, Amy pulang ke rumah dengan darah yang masih menempel di sekujur tubuhnya. Amy kemudian dilakukan pemeriksaan, dan pada saat ini detektif menyadari bahwa Amy adalah wanita cerdas yang mengalami gangguan mental dan pandai memanipulasi kenyataan di hadapan polisi. Akhir cerita menampilkan Amy bersama dengan Nick. Nick yang bingung akan siapa Amy ini. Ia pun bingung akan hal apa yang akan terjadi kepadanya nanti. Yang jelas saat ini ia merasa tertekan dalam hidupnya. Ia pun tak tahu rencana apa yang akan dilakukan istrinya. Mungkin besok ia sudah mati atau dibunuh. Nick pun tak tahu. Oke, sekian saja alur cerita dari Gone Girl. Pesan nilai untuk kita bahwa dalam belajar harus ada strateginya. Saya Zain, pamit di hadapan Anda.